hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau mengasihi Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh
Terima kasih Engkau telah memberikan rahmat, karunia, dan kuasa kepada kami ya Tuhan, hingga pada saat hari ini. Engkau adalah penyelamat kami ya Tuhan. Hanya padamu-lah kami berseru ya Tuhan. Hanya Engkau lah yang dapat memberikan jawaban bagi setiap masalah kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah muda remaja kami ya Tuhan. Berkati dan sertailah ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhir, supaya dapat memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman. Kembali lagi di ibadah pemuda remaja. Jessica yakin dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa mengikuti ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pemuda remaja kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian Ajarku Berdiam. Sama-sama katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku
kita siapkan hati kita. Terima kasih Yesus. memilih kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Engkau telah memberkati pujian penyembahan kami Tuhan.
Sekarang tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau urapi setiap kami, Kau urapi hati kami Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan dapat tersalurkan dan tertanamkan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Yesus, kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan doa serta ucapan syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, GCC dikasihi Tuhan. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar tentang firman Tuhan untuk memperlengkapi kita, supaya kita kedapatan orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu saya siap Tuhan. Saya siap Tuhan. Nah, tema ini biarlah boleh memperlengkapi kita, menuntun kita, supaya kita tetap kuat di dalam Dia, tetap mempertahankan Dia, dan tidak lupa berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita akan ambil di dalam Matius 21 ayat Matius pasal 21 ayat yang ke-28 sampai 31. Ya. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi sebelum masuk itu, di situ dikatakan perumpamaan tentang dua orang anak. Ya, kalau kalian sering mendengar ya firman Tuhan atau Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada banyak orang tentang perumpamaan. Ya, perumpamaan. Saya melihat arti perumpamaan yang sederhana. Perumpamaan itu adalah menyamakan dengan, ya, menyamakan dengan sesuatu atau membandingkan, gitu ya, membandingkan. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru itu banyak perumpamaan yang Tuhan sampaikan untuk mengajar murid-murid, juga mengajar orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, mungkin kalau kalian anak-anak muda yang mengajar di sekolah minggu, pasti kalian sering mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu tentang perumpamaan, ya. Ada namanya perumpamaan tentang talenta. Begitu kita ngomong perumpamaan atau mendengar perumpamaan tentang talenta, otomatis kita sudah gampang menangkap, gampang mengingat, ya. Oh, kalau talenta, kalau perumpamaan talenta itu ada seorang tuan yang mau ke luar negeri, ya, dia menitipkan hartanya kepada 3 orang. Yang satu dikasih 5 talenta, yang satu lagi dikasih 2 talenta, yang satu lagi dikasih 1 talenta sesuai dengan kemampuannya, ya, kemampuan orang-orang itu. Dan Tuhan ini pasti tahu, ya. Terus ingat di benak kita, itu pelajaran saya waktu di sekolah minggu tentang talenta ini, saya ingat itu. Gampang untuk mengingatnya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengikuti ini dengan perumpamaan-perumpamaan yang gampang ditangkap oleh nalar. Ya, gampang sekali. Nah, yang 5 talenta ini Tuhan ngomong apa? Ini kembangkan ya 5 talenta ini, ya, supaya uang ini bisa berkembang. Kepada yang 2 talenta juga ngomong gitu, ini harus kamu kembangkan. 1 talenta juga kamu harus kembangkan ini 1 talenta. Tapi apa yang terjadi? Yang 5 talenta menjadi 10 karena bisa mengembangkan. Yang 2 menjadi 4. Yang 1 tetap 1 karena talenta itu disimpan di tanah, ya. Pada waktu tuannya datang, apa yang terjadi?
Yang 5 talenta dikatakan, hambaku yang baik dan setia, ikutlah dalam perjamuanku. Ya, kamu sudah melakukan hal-hal yang kecil, kamu akan diberikan hal-hal yang besar, tanggung jawab yang besar. Yang 2 menjadi 4 juga sama. Tetapi yang 1 bagaimana? Dikatakan, hei hambaku yang jahat. Nah, itu hafal di otak kita dan kita bisa mencerna itu. Ternyata Tuhan itu menitipkan sesuatu kepada saya itu kemampuan. Tuhan menitipkan kepada saya itu harta benda. Tuhan menitipkan kepada saya itu kekuatan. Itu untuk apa? Harusnya enggak kita untuk untuk kita sendiri, untuk keperluan kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan kita kembangkan itu. Makanya kalau yang pinter jangan pelit, ya. Yang punya duit, ya, yang mempunyai duit jangan pelit-pelit juga, ya, bisa membantu orang lain dan sebagainya. Nah, intinya apa? Satu saat kalau Tuhan datang mempertanggungjawabkan apa yang kita beri, kita terima, kita bisa mempertanggungjawabkan, ya Tuhan, selama hidup saya melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ini loh hasil saya, ya, jiwa-jiwa baru, ya, orang-orang menjadi kuat, orang-orang menjadi semangat. Nah, itu kan perumpamaan tengah talenta. Coba kalau kalian mendengar juga perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, pasti langsung ingat, tek, gitu ya. Oh ya, seorang dari Yerusalem ke Yeriko, dia dirampok oleh seorang penyamun, dia dipukul, dia sampai luka, datang imam. Tapi dia cuma melihat di seberang jalan. Datang orang Lewi, tapi dia melihat di seberang jalan, enggak apa-apa, enggak melakukan apa-apa. Tapi pada saat itu ada orang Samaria datang. Orang Samaria itu melihat, dia enggak nyingkir, dia enggak lari, tetapi dia menolong. Pada saat itu kita juga ingat bahwa Tuhan pada waktu itu dicobai oleh ahli Taurat, ya, orang-orang yang sudah ngerti agama, orang-orang yang sudah ngerti kebaikan, dicobai. Tetapi dengan perumpamaan itu dia mengaku sendiri. Dikatakan, di antara ketiga itu siapa yang menurut kamu sesamamu manusia? Dikatakan, ya orang yang bermurah hati. Dia nggak mau menyebutkan orang Samaria. Jadi perumpamaan atau kiasan daripada Tuhan Yesus ini sangat jrep gitu ya. Kalau orang bilang itu makjrep gitu, tepat dan bisa dimengerti. Nah, pada satu saat kalau kita lihat perumpamaan seorang penabur, murid-murid Tuhan Yesus ngomong, kenapa guru kok pasti guru melakukan atau memberikan suatu perumpamaan? Kita mau baca dulu di dalam, kita baca di dalam Matius ya. Kita dalam Matius 13, Matius 13 kita baca ayat yang ke-10. Ya. Ini adalah kalau di atas itu judul perikopnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Sebelum kita masuk di dalam tema kita, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka itu siapa? Mereka itu orang yang belum percaya Tuhan, juga orang-orang yang mengeraskan hati untuk mendengar firman Tuhan, itu bisa ya. Dikatakan kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. 12, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Artinya apa? Ya,
aku melakukan ini dengan perumpamaan, ya, itu enggak kepada kamu. Kalau kamu sudah percaya, dah gampang menangkap firman Tuhan, itu gampang. Tetapi kepada orang-orang ini, pertama orang-orang yang belum percaya Tuhan, yang belum mengerti tentang firman, dengan perumpamaan Tuhan Yesus itu bisa mengerti, bisa gamblang. Dan orang-orang yang mengeraskan hati, dia tahu agama, dia tahu hukum Taurat, tetapi dia tidak melakukannya itu. Tuhan Yesus katakan, saya akan lakukan firman ini dengan sebuah perumpamaan. Jadi perumpamaan itu untuk menjelaskan dengan gamblang, ya, dengan bahasa yang lugas, dapat dimengerti. Beberapa perumpamaan itu nanti bisa kalian temui, kalian baca di Perjanjian Baru. Tujuannya untuk apa? Supaya orang mengerti, supaya orang mendengar, supaya orang itu boleh merasakan, gampang nangkepnya gitu ya. Nangkep firman Tuhan itu gampang. Nah, sekarang kita mau lihat di dalam perumpamaan di dalam Matius 21, 28 ayat 31. Kita akan baca Matius 21 kita akan baca di dalam ayat yang ke-28. Ini juga tentang perumpamaan, ya, tentang perumpamaan. Di dalam ayat yang ke-28, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. 30, lalu orang itu pergi kepada anaknya yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir," kata Yesus kepada mereka. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga." Kalau kita lihat ya, ini Tuhan Yesus ini berbicara kepada imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, ya, di dalam ayat yang ke-23 juga ada murid-murid Tuhan Yesus di situ. Dia mengumpamakan, mengibaratkan, ya, ada seseorang mempunyai 2 orang anak, sulung dan bungsu. Nah, pada waktu itu ayahnya, orang tuanya bilang, "Anakku, pergilah untuk bekerja di kebun." Anak yang pertama dikatakan, yang sulung ngomong, "Siap, ya, siap Bapak, siap, aku mau." Tetapi dikatakan apa? Tetapi dia tidak pergi, tetapi ia tidak melakukan. Ini artinya apa? Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, seringkali kita sering melakukan atau memberikan keputusan kepada Tuhan. "Tuhan, saya mau. Kalau nanti saya berhasil, kalau saya sudah ketemu jodoh, kalau saya sudah mempunyai motor, kalau saya mempunyai ini, siap, saya akan melayani Tuhan." Seperti anak tadi, ya. "Bekerjalah." "Iya Bapak, saya mau." "Iya Tuhan, siap." Tetapi kenyataannya apa? Dia tidak pergi. Dia tidak pergi, cuma dia ngomong, "Iya, siap." Pengalaman yang terjadi selama saya berjemaah di tempat ini, pada waktu muda, remaja muda, itu semangatnya luar biasa. Siap melayani Tuhan, amin. Wah, siap melayani Tuhan, haleluya. Ya. Berapa teman Om Yanto yang ada yang pernah beribadah di remaja dan kaum muda di tempat ini, yang sampai saat ini masih mempertahankan imannya? Karena apa? Banyak sekali.
Karena pasangan hidup. Pada waktu itu dia ngomong dengan semangatnya luar biasa. Sampai-sampai kalau ada Natalan kita nginep di sini, ya. Kalau ada acara kita nginep di sini sampai 2 hari. Latihannya luar biasa, semangatnya luar biasa. Makanya saya suka GJC di tempat ini, ya, anak-anak muda di tempat ini. Semangat untuk saat ini, pertahankan itu. Makanya firman ini saya sampaikan. Saat ini kalau kita ngomong siap Tuhan, biarlah sampai kita nanti rambut kita memutih, gitu ya. Sampai kapanpun juga kita akan melayani Dia. Karena apa? Ini adalah hal yang luar biasa buat kehidupan kita. Jangan sia-siakan, ya, jangan sia-siakan hanya kelebatan, katakanlah satu kalau ada event aja kita berapi-api. Tetapi setelah itu, saya janji Tuhan, saya nasar Tuhan, saya akan melayani Engkau. Dibaptis, ya. Tetapi dalam perjalanan hidup mereka mulai undur. Dikatakan perumpamaan ini, dia nggak mau bekerja, dia nggak mau mengenal Tuhan lagi, dia sudah mengecewakan Tuhan. Dan yang kedua, arti ini, ya, arti anak ini siap Tuhan. Itu karena apa? Karena kehidupannya tidak sesuai, kehidupan rohani tidak sesuai dengan kenyataan hidup sehari-hari. Contohnya seperti ini. Kalau di WA itu biasanya itu DP saya itu ada kata-kata, ya biasanya ada kata-kata firman Tuhan, ya. Jangan takut, Tuhan besertamu. Wah, ya. Di Instagram juga disebutkan seperti ini, ya. Mungkin kata-kata firman Tuhan yang menguatkan, kata-kata motivasi yang luar biasa. Mungkin di Facebook disebutkan seperti ini, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Wah, gitu ya. Tetapi kenyataannya kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita nggak setia, jadi nggak sesuai. Seperti firman Tuhan, seperti perumpamaan ini, katakanlah itu kita berapa sepertinya ini kita, ya Tuhan, ya Bapa, saya mau kerja, tetapi kenyataan hidup tidak mau, tidak ada, ya. Nah, yang kedua, kita dibandingkan. Perumpamaan yang pertama tadi anak sulung, dia ngomong saya siap, tapi dia nggak mau berangkat. Tetapi yang kedua dikatakan dia nggak mau menolak, ya. Anakku, sekarang kamu bekerja di kebun, ya. Tidak mau. Wah, bagaimana hati orang tua kalau seperti itu. Tetapi dia menyesal, ya. Dia menyesal. Akhirnya dia berangkat untuk melakukan pekerjaan itu. Tuhan Yesus ngomong apa kepada mereka? Menurut kamu, ya, siapa anak ini yang berbakti kepada orang tua? Ya. Menurut kamu, siapa yang baik di antara kedua orang ini? Anak ini dikatakan yang terakhir. Dijawab sendiri oleh tua-tua Yahudi, ya. Yang kedua, kita melihat Rasul Paulus. Rasul Paulus pertamanya gimana? Awal hidupnya dia menolak Tuhan Yesus. Dia mungkin mengejar-ngejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia memenjarakan, dia menganiaya. Tetapi suatu kali dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Dia menjadi orang yang luar biasa. Dia orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia orang yang tidak takut. Dia orang yang semangat, dia orang yang tidak pernah mengeluh. Ya, dia bekerja all up, dikatakan begitu ya. Untuk siapa? Untuk Dia. Jadi orang-orang yang menolak, seperti tadi perumpamaan ini ya. Pertama dia menolak
Mungkin dia menganiaya orang-orang percaya Tuhan Yesus, tapi pada satu saat dia pakai, dia mau, saya mau Tuhan, ya, saya siap Tuhan. Nah, menurut kita bagaimana kondisi kita saat ini? Saya rindu kepada kalian yang masih muda, seperti anak yang pertama dikatakan, ya Bapak, saya siap. Tetapi kita harus bekerja. Kita harus mempertahankan iman sepanjang kehidupan nanti. Mungkin kalau Mas sekarang masih muda, nanti bekerja, sudah dewasa, punya anak, punya cucu, ya, kakek nenek, tetap siap Tuhan. Ya, siap Tuhan. Saya siap dipakai dengan apapun juga. Itu yang dimaui oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir sekarang, jangan kita menjadi orang-orang yang terbelakang. Kita melihat di dalam Matius 19. Matius 19 kita akan baca ayat yang ke-30. Matius 19 ayat yang 30. Ya, ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita, anak-anak muda. Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Berapa orang yang Om Yanto lihat pada saat itu semangatnya luar biasa, berapi-api, pelayannya berapi-api, tetapi sekarang tidak lagi, ya. Kalian yang saat ini melayani Tuhan, kalian yang saat ini percaya kepada Tuhan Yesus, itu pertahankan, jangan sampai ditukarkan dengan hal-hal yang lain. Ingat, ya, ingat, Tuhan Yesus adalah suatu harta yang luar biasa. Tuhan Yesus telah mengaruniakan sesuatu kepada kita. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus telah melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita sudah direncanakan dengan rencana-rencana yang indah, dengan rencana-rencana yang baik. Kita tinggal nurut aja dengan firman Tuhan. Titik. Jangan pernah khawatir. Ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kepada kita. Katakan, siap Tuhan, saya mau bekerja. Saat kalian muda, nanti kalau saat kalian dewasa katakan juga, siap Tuhan, saya mau bekerja. Pada waktu nanti sudah kakek nenek, tetap kita katakan, siap Tuhan, saya mau bekerja. Itu luar biasa, ya. Jangan pernah kendor melayani Tuhan, jangan pernah lelah melayani Tuhan, jangan pernah bersungut-sungut melayani Tuhan, karena Tuhan masih baik untuk kehidupan kita. Karena pertolongan Dia, karena anugerah Dia, kita ada sebagaimana ada pada hari ini. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kepada kita, ya. Tetap semangat, katakan siap Tuhan. Jangan pernah kendor. Nanti siap Tuhan. Dan kerohanian kita jangan pernah beda dengan kelakuan kita di luar. Sama. Kalau Tuhan katakan rendah hati, kita di luar rendah hati. Kalau di gereja katakan kita murah hati, di luar murah hati. Kalau kita katakan Tuhan saya mau sabar, di luar juga kita harus sabar. Jangan hanya di gereja, tapi dimanapun kita berada, kita terapkan firman Tuhan ini. Nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa dimenangkan lewat kalian anak-anak muda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kalau Tuhan telah mengajar kepada kami dengan perumpamaan-perumpamaan yang luar biasa yang boleh kami mengerti dan gampang kami ingat, dan tentunya kami belajar untuk melakukan apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami lewat firman-Mu, lewat perumpamaan yang Tuhan berikan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, dan itu cukup relevan juga untuk kami terapkan pada hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh anak-anak pemuda
GUJC di GIB Mojo Agung ini, berikan kekuatan hikmat yang daripada Engkau, supaya mereka terus kedapatan orang-orang yang siap, anak-anak muda yang siap dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan, kami rindu juga sepanjang kehidupannya ke depan Tuhan akan tolong supaya tetap mempertahankan iman kepada Engkau, tidak menukar dengan apapun juga keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami semua. Terima kasih, berkati masa depan anak-anak-Mu, berkati sekolahnya, berkati pekerjaannya, berkati kuliahnya, juga berkati anak-anak-Mu yang saat ini mencari pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami hanya bersandar, kami hanya berharap kepada Engkau. Kali kami mementingkan, kalau mengutamakan Engkau Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan buka jalan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua, pekerjaan orang tua anak-anak-Mu, terlebih kerohanian anak-anak-Mu ini Tuhan. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang jahat, tetapi pakai anak-anak-Mu yang masih muda ini untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pada malam hari ini juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang sampai saat ini masih menanggulangi wabah COVID-19. Tuhan juga akan tolong, dan kami bersyukur kalau saat ini sudah berangsur-angsur normal Tuhan, dan biarlah keadaan ini semakin membuat kami terus berhati-hati menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga berkati para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, dan tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga keamanan, supaya orang-orang yang mempunyai kepentingan pemangku jabatan ini Tuhan boleh memberikan solusi-solusi buat seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia ini, sehingga kembali negara ini menjadi normal secara baik ekonomi, budaya, agama, dan apapun juga yang ada di Indonesia ini, dan nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan, dan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, dan apapun juga yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.